Ya, ini diduga karena sang istri tidak meminjamkan uang sebesar Rp20.000, seorang pria di Jambi tega memukul kepala istrinya dengan balok kayu berulang kali hingga korban meninggal dunia. Petugas selalu melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi mayat korban ke Rumah Sakit Daerah Kuala Tungkal untuk dilakukan otopsi. Pelaku ditangkap dalam waktu tidak sampai 24 jam dan dari pemeriksaan ternyata diketahui pelaku bermaksud meminjam uang sebesar Rp20.000. Tapi mungkin tidak hanya itu, Vi. Mungkin ada faktor lainnya ada juga. Faktor lain ya, yang tentu perlu diungkap ya. Meskipun pelaku saat ini sudah berhasil diamankan dan disidik, tentu kita ingin tahu apa nih hasil dari pendalaman, ya kan, keterangan yang diperoleh dari pelaku. Untuk mengetahui hal ini, kita langsung saja menyapa Ajun Komisaris Besar Polisi Guntur Saputro, Kapolres Tanjung Jabung Barat, Jambi. Selamat pagi Pak Kapolres, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arief, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu yang di belakang Bapak, tersangka yang kami maksud tadi ya Pak, ya betul ya Pak ya? Ya, yang baju orange. Usia berapa Pak yang bersangkutan Pak? 52 tahun. 52 tahun. Sehari-harinya apa Pak pekerjaan ini? Sehari-hari yang bersangkutan tersangka ini pekerjaannya buruh sadap karet. Jadi ada satu perkebunan karet, dia tiap pagi membantu menjadi buruh untuk menyadap karet. Gajinya tiap harinya 20.000. Nah, kalau bicara soal rumah tangga antara korban dan pelaku, ini sudah berapa tahun rumah tangga ini terjalin, Pak? Rumah tangga pelaku dan korban sudah memasuki usia pernikahan 32 tahun. Nah, tentu yang menarik untuk diketahui lebih lanjut, 32 tahun tapi berakhir dengan balok kayu dan ada rasa apa ya, kayak emosi begitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak kronologisnya dan juga motif pelakunya. Baik, terima kasih Mas Arief, Mbak Ratih. Jadi pada hari Minggu kemarin tanggal 2 Agustus kurang lebih pukul 05.00 berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi maupun tersangka, di mana pada minggu pagi tersebut di sebuah rumah di jalan atau lorong Kenangan Lama, mereka tinggal di sebuah bedeng. Bedeng itu rumah kontrakan, ukurannya kurang lebih 3 kali 5 meter. Di rumah itu tersebut tinggal ayah, bapak, ibu, dan 2 orang anaknya. Dan pada minggu pagi tersebut, kurang lebih jam 5, si pelaku bangun, kemudian menemukan sang istri persiapan mau berangkat kerja. Saat mau berangkat kerja, kemudian si pelaku meminta atau meminjam uang, menyampaikan kepada istrinya sebesar 20.000. Maksud dari uang tersebut sebenarnya akan digunakan oleh pelaku sebagai ongkos untuk biaya berangkat kerja. Di sini untuk berangkat kerja, dia membutuhkan transportasi laut. Itu biasa ongkosnya adalah minimal 25.000. Karena tidak ada ongkos sehingga meminta kepada istrinya. Satu hal yang membuat salah satu latar belakang pelaku meluapkan emosinya adalah saat meminta kemudian dijawab tidak ada uang, kemudian korban menyampaikan marah-marah sambil menyampaikan kata-kata yang kurang pantas. Ditambah puncaknya adalah sambil marah-marah menyampaikan kata-kata yang kurang pantas, kemudian saat melintas di depan pelaku, korban menendang kaki pelaku. Itu yang membuat sang pelaku langsung emosi, tidak bisa mengendalikan diri, dan seketika mengambil papan kayu kurang lebih 92 cm panjangnya, Mas Arief, kemudian memukulkan ke bagian belakang kepala korban berulang kali. Dari perlakuan ini kami tanyakan berapa kali, lebih dari 3 kali, dan hasil otopsi sampaikan oleh dokter bahwa luka tersebut menyebabkan luka robek pada bagian kepala hingga leher belakang korban. Baik. Pak Kapolres, ini sebenarnya tadi kan dikatakan si korban ini mungkinkah memang sering melakukan tindakan kekerasan kepada suaminya atau kata-kata kasar gitu? Begitu ya, secara verbal juga? Ya. Berdasarkan hasil keterangan tersangka bahwa selama ini dan keterangan beberapa saksi sekitar, memang ada penyampaian dari tersangka bahwa istrinya setiap dia pulang, karena dia pulang kerja ini 1 bulan sekali, Mas Arief, Mbak Ratih. Tidak setiap hari karena jarak yang jauh tempat kerjanya dan juga memerlukan biaya, sehingga
dia kembali ke rumah 1 bulan sekali. Saat kembali ke rumah, menurut keterangan tersangka, almarhum ataupun korban sering menyampaikan kata-kata yang kasar. Selama ini selalu memendam perkataan itu, dan puncaknya pada hari Minggu kemarin karena ada serangkaian tindakan yang membuat emosi yang bersangkutan tidak terkendali, ada kata-kata kasar, kemudian tidak menyampaikan, tidak memberikan apa yang dia minta, dan juga melakukan tindakan yang menurut dia adalah menginjak harga dirinya sehingga emosinya tidak terkendali, langsung melakukan perbuatan tersebut. Pak Kapolres, ya oke, itu kan adalah memang diakui ya oleh pelaku, oleh yang saat ini berstatus tersangka. Lalu juga penyidik tentu juga melibatkan sejumlah saksi juga, ya. Dan tentu ada kemiripan dari pernyataan tersangka juga dengan para saksi ini. Adakah mungkin indikasi lain, Pak Kapolres, mengingat ya jarang berada dalam satu rumah karena kan sebulan sekali kan baru bertemu dengan istri begitu. Adakah mungkin unsur-unsur yang lain begitu yang menjadi pemicu amarah istri terhadap pelaku? Nah, ini kita masih lakukan pendalaman, masih lakukan rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan. Jadi dikarenakan memang durasi waktu saat korban mengalami tindak kekerasan fisik tersebut hingga korban dilakukan evakuasi dari rumah menuju ke rumah sakit, ini ada durasi waktu yang cukup lama, 3 jam. Karena jam 8 pagi, 8 lebih, korban baru bisa dievakuasi. Ada beberapa keterangan dari warga sekitar bahwa ada yang mendengar, namun memang kondisi rumah kontrakan tersebut kanan kiri tidak cukup padat penduduknya. Ada penduduk, tapi rata-rata para ibu-ibu, karena bapak-bapaknya rata-rata kerja nelayan, pagi-pagi sudah berangkat. Ada beberapa yang mendengar, kemudian keluarga tersebut tinggal satu rumah beserta 2 orang anak yang umurnya 12 tahun dan 4 tahun. Dan sang anak sudah bangun, kemudian mencoba meminta tolong, namun karena kondisi lingkungan memang minim warga, hanya ibu-ibu, sehingga ada jeda waktu bantuan perawatan kepada korban yang sedikit terlambat, yang mungkin itu menyebabkan kematian pada korban. Memang pelaku saat itu setelah melakukan perbuatan sempat mendatangi Pak RT, menyampaikan bahwa mereka habis bertengkar. Kemudian dengan harapan atau keinginan Pak RT mediasi akan memberikan perlindungan kepada tersangka, khawatirkan akan terjadi amuk warga dan lain sebagainya. Sempat ya, Pak Kapolres sempat berarti tersangka ini mengadukan kepada Pak RT begitu ya. Apakah memang ini disengaja atau sebenarnya sudah direncanakan, Pak? Dalam arti tidak sengaja, spontan dilakukan, atau memang sebelumnya sudah direncanakan karena berkali-kali sudah ada keributan antara mereka berdua? Ya, kalau terkait dengan berencana atau tidak, ini masih kita dalami. Kita dalami karena akan melihat dari akibat perbuatan, kemudian perbuatan yang sudah dilakukan pelaku kepada korban dengan repetisi mengulang yang cukup tajam, maksudnya berulang kali. Ini tentunya akan kita dalami apakah ada permasalahan-permasalahan lain yang melatar belakangi pelaku hingga tega melakukan perbuatannya tersebut. Karena berdasarkan kenyataan akibat. Jeratan hukumannya, Pak, untuk jeratan hukuman untuk tersangka? Ini tersangka kita duga melanggar terkait dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang 2004. Di situ memang di dalam kehidupan dalam rumah tangga dilarang melakukan tindak kekerasan, baik itu fisik, psikis, penelantaran keluarga maupun seksual. Dan di situ ada salah satu sanksi pidana yang mengatur manakala seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan meninggal dunia, ancaman hukumannya 15 tahun. Dendanya 45 juta. Itu diatur di pasal 44 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu Mas Arif. Baik.
Ajun, Komisaris Besar Polisi Guntur Saputro, Kapolres Tanjung Jabung Barat, terima kasih atas paparannya pagi ini untuk pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas, jaga kesehatan kita sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Baik, usai jeda berikut kita akan membahas mengenai dialog kita hari ini yang ditunggu-tunggu juga oleh pemirsa mengenai ini ada channel YouTube yang membahas dan mengundang narasumber yang menyatakan atau mengklaim sudah menemukan obat COVID-19. Obat atau ramuan herbal? Ramuan herbal yang bisa menyembuhkan. Biar nanti orang aja langsung ngomong, ya kan, begitu kan? Nggak, soalnya gini, kita sebagai media pun juga harus fair juga ya, dalam artian obat atau ramuan herbal. Nah, tapi kalau orang yang ngomong itu terserah orang. Oh iya, kita akan hadirkan informasi dan perbincangannya sesaat lagi, tetap bersama kami.